Shalom saudara, selamat pagi. Tidak terasa memasuki doa puasa bulan yang terakhir ya. Minggu yang terakhir hari Sabtu ini tanggal 26 September adalah puasa yang terakhir bulan 9. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat GBI My Home dimanapun berada, kita tahu pemerintah sedang mendeklarasikan dalam waktu cepat atau lambat Indonesia akan masuk ke dalam resesi. Tapi kita nggak mau fokus di sana, kita mau lihat apa yang kata Tuhan katakan. Kalau Gereja Bethel Indonesia secara keseluruhan kan sedang memasuki ulang tahun yang ke-50, tetapi Gereja Bethel Indonesia yang di bawah pembinaan Pak Niko itu baru berumur 32 tahun, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tidak terlepas lagi masih kita ngomong soal corona datang, hidup sedikit meradang, dan betul-betul iman ini menjadi tantangan. Kemanapun saya sampaikan firman Tuhan, baik di kota, baik di desa, di ladang misi, saya mau katakan iman kita ini hari-hari ini menjadi tantangan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat GBI My Home dimanapun saudara berada pagi hari ini dalam minggu puasa ini, kita lihat firman Tuhan melalui gembala pembina senior kita yang didapat, yang mengingatkan kita doa pengerja bulan 9 ini dari Yesaya pasal 26 ayat 20 sampai 21 tentang corona. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Wow, saudara, diingatkan bangsa Israel masuk ke dalam kamar, kunci, diam sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang yang mati terbunuh di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan ini untuk Yesaya ribuan tahun yang lalu, dan hari-hari ini menjadi kenyataan. Karena hari-hari ini tingkat kejahatan di mana-mana itu meningkat, peperangan, terorisme, saudara ya, keributan, nyawa begitu gampang hilang, orang-orang yang berdosa dibunuh. Dan kalau kita renung-renungkan, saudara, saya renung-renungkan apa yang disampaikan oleh gembala pembina, saudara, dan itu betul, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini Tuhan sedang menunjukkan amarahnya, saudara, mengingatkan bumi kalau sebenarnya Dia adalah Allah yang sanggup untuk mencabut nyawa itu. Saudara pikirkan corona yang kecilnya mikron-mikron, saudara, bisa membuat seluruh dunia ini berhenti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya kasihi pagi hari ini, kalau kita lihat, saudara, tadi firman Tuhan katakan berdiam sesaat. Diam. Kita ini kan sering gak bisa diam, saudara. Gereja ini berdiam hampir 6 bulan. Dan September ini kita mulai. Saudara ya, saya sendiri secara pribadi berdiam itu hampir 5 bulan, saudara. Dan kadang-kadang kita pikir-pikir sesaatnya Tuhan itu sampai kapan. Gereja-gereja induk kita yang ada di Jakarta masih belum beribadah, saudara. Karena kota-kota besar yang paling berdampak. Kita harus berdiam sesaat. Berdiam sesaat berarti mari kita merenungkan semua kebaikan kemurahan Tuhan. Berdiam untuk mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Seringkali waktu berdiam itu kita bosan, saudara. Jujur kita bosan karena kita nggak tahu mau kemana, ke depan, ketemu dapur di belakang, ketemu ruang tamu di tengah, saudara. Kita nggak tahu ke atas, ke bawah, ke kamar mandi, nggak bisa bergerak, ruang lingkup kita dibatas, saudara. Bahkan kita mulai ada satu kerinduan, kayaknya kita pengen beribadah, tetapi kok kayaknya masih belum plong. Di dalam kebosanan kadang-kadang juga ada rasa takut dan khawatir. Kita takut, saudara. Jujur kita travel ke kiri ke kanan ada rasa takut dan khawatir. Saya, saudara, sebagai manusia juga ada rasa takut dan khawatir. Tapi rasa kasihan akan jiwa-jiwa, kasihan untuk lihat jemaat, saudara, itu jauh lebih kuat daripada rasa takut saya, oh nanti tertular ini, tertular itu. Seringkali sebelum berangkat, saudara, saya banyak meratap.
Saya menangis setiap kali saya mau berangkat ke satu kota, saudara ya. Harus meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan jemaat. Saya ingat itu saudara, saya meratap Tuhan, terima kasih. Berarti saya masih punya hati, saya masih punya menyayangi orang-orang yang saya kasihi, keluarga, istri, anak-anak, dan juga saya hancur hati saudara sebelum saya berangkat. Saya melihat jemaat harus saya tinggalkan saudara ya. Kalau Hajam Batam, Tanjung Pinang nggak masalah saudara. Kalau keluar kota kemana, wah saya banyak hal saudara, kalau ada hal-hal yang harus saya hadir, saya tidak di tempat, bagaimana, seringkali seperti itu. Bahkan tiap malam saudara, handphone saya kan standby. Setiap kali ada telepon, kadang-kadang saya khawatir saudara. Wow, langsung angkat, langsung terbangun saudara. Karena saya tahu betul kalau telepon tengah malam saudara, itu sesuatu yang tidak baik. Jarang ada orang yang telepon tengah malam lalu berkata, Pak Irwan saya gak bisa tidur, saya kayaknya pengen memberkati Bapak. Itu jarang sekali saudara. Tetapi yang ada, waduh, berita-berita nggak bagus itu tengah malam. Nah, saudara ini kasih Tuhan, Tuhan suruh berdiam sesaat. Kadang-kadang kita takut, saya takut tertular juga saudara ya, secara manusia. Tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga penting. Akhirnya saya putuskan saya harus mengalahkan ketakutan saya harus mengalahkan kekhawatiran saya. Dan hari-hari ini ketika diumumkan Indonesia kuartal ketiga akan masuk resesi karena minus, saudara, saya khawatir. Saya khawatir bukan untuk diri saya bukan takut untuk gereja, saudara, tapi saya khawatir untuk jemaat yang gak bisa survive. Makanya terus diingatkan supaya iman mereka hari-hari ini harus bertumbuh. Sudah betul kita berdiam sesaat, kita mau lihat data sebentar saudara. Ketika kita mulai berdiam waktu itu, saudara bisa lihat saudara apa yang terjadi. Ketika kita mulai berdiam saudara, waktu tanggal 15 diumumkan ada yang meninggal 4 orang di Indonesia saudara ya. Tanggal 22 Maret diumumkan kasus sudah meningkat menjadi 514 dan yang meninggal 48 orang. Kita tiba-tiba semua kita diam. Bukan hanya diam sesaat, diam total. Kita tidak bersuara, kita diam saudara, karena kita sedang menunggu. Saya pun pikir diam sesaat kami adalah 1 bulan, 2 bulan. Minggu ketiga, bulan kelima misalnya, kita akan mulai. Itu dalam pemikiran, ternyata diamnya kita ya diam saudara. Dan kalaupun tidak diam, mulai bergerak tentu dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Nah waktu kita diam saudara, itu yang mati baru 48 orang. 24 September, 2 hari yang lalu sebelum doa puasa ini saya cek data. Kasusnya ada 262.000 saudara. Sudah 262.000 orang yang terinfeksi virus corona dan yang mati itu sudah 10.105. Saudara bisa bayangkan. Tapi kita, saudara, ketakutan dan kecemasan itu sudah bisa kita atasi. Kenapa saya berani bilang itu? Karena kita sudah mulai ibadah. Artinya kita mulai menyingkirkan rasa khawatir, kita mulai menyingkirkan rasa takut, dan saya bersyukur untuk itu saudara. Untuk jemaat-jemaat, untuk pengerja-pengerja yang punya komitmen, yuk Pak, mari kita sama-sama. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kembali lagi kepada firman Tuhan. Tuhan suruh kita diam sesaat, bukan diam selamanya saudara. Diam sesaat. Sesaat itu tergantung tempat, tergantung situasi, tergantung keadaan, dan tergantung kota, saya berani percaya. Nah Bapak Ibu, GBI My Home saya sungguh bergairah berhadapan dengan saudara menyampaikan firman Tuhan. Ketika Pak Eko bilang, Pak Irwan boleh nggak bagi dong visi untuk doa puasa ini? Saya langsung bilang, siap saudara. Sebagai hamba Tuhan saya tentu rindu memberkati saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ketika situasi sudah begitu gawat, biasanya kan selalu ada, saudara apa saudara? Ada direct call. Saya ingat ketika Paulus, saudara, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 18 tentang panggilan Makedonia, waktu itu Paulus, saudara, sedang ingin menuju ke Efesus, pintu gerbang Asia. Tapi malam itu dia melihat ada tangan yang memanggil-manggil, saudara. Itulah yang disebut panggilan Makedonia, membuat arah geraknya saudara Paulus, saudara, beda jalur untuk menolong orang-orang di Makedonia, di Filipi, saudara, kota kunci untuk masuk ke Eropa. Nah saudara ini kasih Tuhan, dalam situasi kondisi hari-hari ini kita juga diingatkan tentang panggilan saudara. The trumpet call, panggilan ke atas dalam Yeremia pasal 33 ayat
Nah saudara ini kasih Tuhan, di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, saudara, firman Tuhan ngomong dengan jelas. Kalau saudara perhatikan di Yeremia, saudara, saya akan bacakan Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbicara dengan jelas. Saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara bayangkan, hari-hari ini Tuhan ingatkan, kalau kamu gak mengerti, kamu panggil aku, teriak. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, diingatkan hari-hari ini, saudara, yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, kegerakan-kegerakan di dalam Kisah Rasul dahulu, saudara, itu terjadi karena apa, saudara? Ada kegerakan gereja di rumah. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang kita nggak mengerti, saudara. Penyakit di mana-mana, orang bergumul di mana-mana. Makanya firman Tuhan, kesembuhan ilahi, kesembuhan masal itu akan terus terjadi. Dan diingatkan juga, saudara, untuk doa pujian, saudara, penginjilan melalui doa. Nah, kita mau lihat satu-satu tadi, saudara, ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33. Nah, untuk itu, saudara, yang pertama saya mau ingatkan, saudara, bahwa kita perlu gereja di rumah-rumah. Artinya apa, saudara? Penguatan kul-kul yang ada, saudara, ya. Makanya hari Selasa besok itu juga ada, saudara yang dikasih Tuhan, kul gabungan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kul gabungan, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi saya mau kasih tahu Om Agus, saya lupa kalau saya ada jadwal ngajar Surabaya. Nah saudara, penguatan kul, pemuritan akan membuat gereja itu kuat. Ketika kul demi kul itu kuat, saudara, kejadian seperti ini tidak mempengaruhi. Seperti kata di dalam kitab Korintus bilang begini, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, saudara. Nah bayangkan, saudara, dikatakan satu kali pekerjaan orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan. Makanya ketika ada gejala, ada proses, ada apa, saudara, kendala-kendala yang terjadi hari-hari ini, kalau kita kuat, saudara, di dalam persekutuan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam sel group kita, di dalam kul kita, saudara, kita akan tahan uji. Proses boleh jalan, tapi kita akan siap menghadapi. Ada orang takut menghadapi proses, saudara. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu doa. Hari-hari ini kalau kita lihat tadi dikatakan, saudara, penginjilan melalui doa. Seperti apa sih? Saudara, Yeremia 29 ayat 7 ngomong dengan jelas, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara perhatikan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saya percaya kemanapun saya dan saudara berada hari-hari ini, ditempatkan di kota ini, di Tanjung Pinang, saudara, di Pulau Bintan, di Kepulauan Riau, artinya saya dan saudara, kita perlu mendoakan Tanjung Pinang. Kita perlu mendoakan kota kita perlu mendoakan bangsa kita, supaya ada kesejahteraan kota. Kalau kota itu sejahtera, saudara, ya, itu juga buat kesejahteraan kita. Kalau kota itu bergerak penuh berkat, tentu juga berkat itu bagian dari hidup kita. Pintu sedang dibukakan di kota kita, pintu sedang dibukakan di Indonesia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita terus tidak meninggalkan doa puasa ini. Setiap doa-doa, saudara, mari kita bergairah, saudara, ya, karena kita sedang melihat hasil tuaian itu. Mungkin sekarang kita nggak lihat, tapi saya percaya, saudara, the sense of the harvest, saudara, penciuman akan penuaian itu sudah mulai nampak. Walaupun sepertinya ibadah kita terbatas, hanya 100 orang, ibadah kedua 100 orang, kok kayaknya nggak bebas, jaraknya pun, saudara, ya, ada jarak yang begitu luas. Saudara dengar baik-baik, ada waktunya kita akan kembali lagi, karena firman Tuhan suruh kita berdiam hanya untuk sesaat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu berdoa buat Indonesia.
Saudara ini kasih Tuhan, di Yesaya 48 ayat 17 sampai 18 bilang begini saudara. Beginilah firman Tuhan penembusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang yang memberi faedah, yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka dikatakan apa saudara? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara, saya sering lihat sungai yang kering di Nusa Tenggara Timur dan di Timur Tengah, saudara. Tetapi firman Tuhan bilang apa, saudara? Kalau engkau memperhatikan perintah Tuhan, sungai kehidupan itu, air kehidupan itu akan terus mengalir dan hidupmu tidak akan pernah kering. Engkau tidak akan pernah kering akan kasih karunia. Engkau tidak akan pernah kering akan, saudara, kemurahan Tuhan. Engkau tidak akan pernah kering akan kebaikan Tuhan. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita ini di Tanjung Pinang, di Pulau Bintan, setiap saat kita lihat laut, saudara. Pernahkah saudara melihat laut itu tenang? Tetap bergelombang. Bahkan dikatakan gelombang, mau kecil, mau besar, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak akan pernah berhenti. Dengarkan firman Tuhan, tangkap firman Tuhan, pegang perintahnya, mari kita lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya kasih jemaat GBI My Home, kalau kita lihat saudara, hari-hari ini saudara, kalau kita perhatikan satu kali saudara, 2000 tahun yang lalu, murid-murid itu kan tanya sama Yesus, Guru, apa sih tanda kedatanganmu yang kedua? Saudara ya, Yesus menjelaskan dengan jelas, saudara ya, kamu akan dengar deru-deru perang, kamu akan dengar ya, dikatakan apalagi gempa bumi lah, bencana alam, kelaparan. Saya pikir kita semua sudah dengar, saudara ya. Dan dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 14, apa saudara? Dan Injil kerajaan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Barulah tiba segala kesudahannya. Artinya Injil ini diberitakan, barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, kita belum pernah melihat berita pemberitaan Injil ini yang bertalu-talu, saudara. Dulu kita pun terbatas, termasuk GBI My Home. Kita menyampaikan firman hanya ada di cell group. Kita menyampaikan firman hanya ada di doa puasa, doa breakthrough, saudara ya. Kita menyampaikan firman hari Minggu. Habis itu kita mulai bersaksi, 1 orang, 2 orang keluarga kita. Tapi kalau saudara perhatikan hari-hari ini, segala pengajaran firman, kemurahan Tuhan, kebaikan, kesaksian Tuhan, saudara, ada di mana-mana. Saudara bisa lihat di YouTube, saudara bisa lihat di Facebook, saudara boleh lihat di Insta, saudara lihat di Twitter, saudara. Kayaknya kita ini wow, kita belum pernah mengalami masa-masa seperti ini, di mana di seluruh dunia, langit, atmosfer ini diberitakan firman Tuhan. Saudara ketik sedikit, salah ketik, keluar firman Tuhan. Saudara ketik apa saja, keluar hal-hal yang menarik yang membuat saudara tertarik untuk melihat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal hari-hari ini, langit ini sepertinya sedang terbuka. Saudara yang dikasih Tuhan, langit ini sepertinya terbuka dan firman Tuhan tercurah dengan luar biasa. Nah satu lagi saudara, sebagai mengakhiri doa puasa kita, saya mau ingatkan saudara, sesuai dengan tuntunan dikatakan tanggal 19 September 2020 sampai 7 September 2021 itu namanya tahun 5781 atau P-Alep, saudara ya. Nah saudara, itu dilambangkan sebagai mulut yang untuk diingatkan oleh gembala pembina kita bahwa mulut ini P-Alep, saudara, diingatkan mulut untuk memuji dan mengucap syukur. Itu mulut P, saudara ya. Alep itu lambang apa, saudara? Permulaan yang baru. Artinya biarlah setiap hari mulut saya dan mulut saudara penuh dengan ucapan syukur. Tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk tidak mengucap syukur. Saya mengucap syukur buat gereja Tuhan. Saya mengucap syukur buat para pengerja yang luar biasa. Saya mengucap syukur buat rekan-rekan sejawat. Tetapi saya lebih mengucap syukur buat keluarga saya. Orang-orang yang saya kasih, istri, anak-anak, orang tua. Saudara, mari kita mengucap syukur. Tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk tidak mengucap syukur. Hari-hari ini apapun yang engkau hadapi, gelombang masalah apapun yang sedang engkau
engkau hadapi. Saudara, ini dihadapi oleh semua orang. Tetapi saya mau ingatkan, biarlah kita tetap ada takut akan Tuhan. Jangan saudara pakai logika saudara, coba-coba melawan arus, coba-coba pakai keinginan daging. Saudara tetap ingin mengambil keuntungan gelap, merugikan orang lain dengan alasan nanti kan orang gak ada yang dirugikan. Aku kan tidak merugikan pemerintah juga, begini begitu. Saudara dengar baik-baik. Terlalu banyak excuse-mu, saudara. Engkau di tahun-tahun seperti ini, kalau engkau masih melakukan kompromi dengan dosa, main-main dengan dosa, saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita perlu hati-hati. Ini tahun di mana kita diminta untuk diam sesaat. Artinya mari kita merenungkan semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang ada dalam hidup kita, supaya kita ini boleh jadi pemenang, saudara. Supaya saya dan saudara boleh menjadi pemenang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini, tapi saya mau bersaksi saudara. Saya kan baru perjalanan ini yang kedua. Setelah bulan lalu saya di Pekanbaru saudara, bulan ini saya terbang ke Medan. Dari Medan kami nyetir saudara ya, 12 jam ya, sampai ke Banda Aceh. Tentu kami bersyukur. Sebelumnya rencana kami ada banyak saudara, sekitar 7 orang, dan istri saya ingatkan, nanti kalau kamu jangan sempit-sempit di mobil karena ini perjalanan jauh, harus sewa 2 mobil. Saudara, ketika mau berangkat saya ingatkan sama tim, suruh semua harus rapid saudara ya. Ternyata ada 2 orang yang reaktif, jadi nggak usah ikut. Saya bilang biar kami aja. Kami bergerak saudara sepanjang jalan saudara ini kasih Tuhan. Dan ketika sampai saudara istirahat sebentar, malam kami sudah mulai pertemuan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya sungguh bersyukur bagaimana cara Tuhan melawat setiap mereka, bagaimana kesaksian hidup mereka di tengah-tengah banyak tekanan, di tengah-tengah banyak pergumulan, Tuhan masih tetap berkarya. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Saudara catat ya, ini negeri saudara yang tidak gampang untuk menceritakan kabar baik. Dari sana keesokan harinya saudara, kami mulai nyetir lagi saudara ya ke bagian tengah, Aceh Tengah. Sama juga saudara, bertemu dengan orang di sana, bercerita bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dari situ saudara, kami ke Tenggara. Di Tenggara melihat saudara ya, bagaimana pembangunan gereja yang sudah hampir selesai. Habis itu kami masuk ke perbatasan Tanah Karo. Wah, itu ke kampungnya mamanya Pak Edi Junta katanya saudara ya, dia terharu. Nah, saudara ini kasih Tuhan, saya ingat bulan 2 saya ke sana saudara ya, dikasih Tuhan. Kita mulai doakan tempat saudara ya, letak pertama, sekarang bangunannya sudah naik saudara. Dan bukan hanya bangunannya sudah naik saudara dikasih Tuhan, tempat kedua saudara di Lo Pakam, Lo Solu saudara, itu kemarin baru didoakan, sekarang pun sudah diratakan dan mau membangun. Nah saya cuma melihat begini saudara, di zaman-zaman masa sulit seperti sekarang ini pun Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan tetap berperkara dengan caranya yang ajaib. Tuhan mengirimkan orang-orang yang bermurah hati, yang tidak terganggu keuangannya dengan keadaan saudara, di mana mereka bisa menabur dan membangun. Ini jemaat lokal saudara. Nah saya berani percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang ajaib. Apapun pergumulan saudara pagi hari ini, mari kita mau mengucap syukur saudara. Saya dikuatkan begini saudara, bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak sama untuk setiap orang. Ya saudara ya, di tempat yang itu saudara dengan kesadaran mereka membangun. Di tempat yang lain dengan segala kelebihan mereka harus berhenti, termasuk kita juga saudara. Nah saudara, itu yang kadang-kadang saya bertanya, memang Tuhan kadang-kadang kami betul-betul gak ngerti cara kerja Tuhan. Tetapi saya mau belajar taat. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sebelum saya akhiri, saya ingatkan itu tanggal 5 Oktober saudara, itu adalah hari ulang tahun GBI Sinodal kita yang ke-50. Dan kebetulan saudara yang dikasih Tuhan, saya juga mengajar di sesi saudara penjangkauan kota, tentu tentang misi, karena itu fokus saya. Mari saya mengajak para pengerja semua mendaftar secara online saudara ya, dan memang dikenain biaya 50.000, tapi saudara harus tahu 50.000 biaya itu selain untuk persiapan yang lain, nanti kelebihannya juga untuk menabur untuk di misi saudara. Jadi saya bersyukur hari-hari ini misi boleh menjadi berkat, misi boleh menjadi fokus utama, karena saya percaya misi itulah jantung hatinya Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi mari kita mengucap syukur senantiasa, perkuat kul kita, banyakkan doa dan mengucap syukur. Dan kita mau melihat saudara ya, keajaiban demi keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara.
Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman pagi hari ini doa puasa. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus. Tuhan mengingatkan kami harus kami berdiam sesaat. Berdiam sesaat seringkali kami bosan, kami khawatir, kami takut. Tapi kami tahu bahwa Tuhan sedang berbicara, sedang mengajar kami, mempersiapkan hati kami untuk melihat sesuatu yang baru, tidak lebih dan tidak kurang. Waktunya Tuhan tentu kami akan menuai. Terima kasih Tuhan untuk memperkuat sel grup yang ada, kul-kul yang ada, meningkatkan doa pujian penyembahan, doa-doa yang kami naikkan untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami. Kami tahu Tuhan sedang berbicara, berperkara atas setiap umat manusia di seluruh dunia, dan kami tahu ketika kami mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan taat, Tuhan akan memberi kami damai sejahtera dan kebahagiaan kami tidak pernah putus. Terima kasih buat pesan-Mu pagi hari ini Bapa. Kami akhiri doa kami, Tuhan memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Pergumulan rumah tangga demi rumah tangga Tuhan campur tangan. Orang tua, anak, istri, suami yang kami kasih semua ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan mereka semua dari kemalangan, dari kecelakaan, terinfeksi COVID, apapun kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan memberkati perbendaharaan umat-Mu. Tuhan, kami tahu keadaan ini, keadaan hari-hari ini ekonomi memang tidak baik menurut para pakar ekonomi. Dunia akan memasuki resesi, tapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami akan menikmati resepsi hari demi hari. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.